Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, para muhibbin yang kami banggakan, mari kita lanjutkan. Pada pertemuan ini kita akan membahas huruf H. Setelah kita membahas huruf Hamzah, maka yang masih satu tempat dengan huruf Hamzah yaitu huruf H. Huruf H makhrajnya ada di tenggorokan paling bawah, yaitu aqsal halqi. Satu tempat dengan huruf Hamzah. Huruf Hamzah dengan huruf H ini satu makhraj, satu tempat. Tempat keluarnya hurufnya sama. Kita akan membahas huruf H. Huruf H tempatnya ada di tenggorokan paling bawah. Kemudian ketika kita mau mengucapkan huruf H tersebut, maka sifat daripada huruf H itu harus ditempelkan. Apa saja sifatnya? Yang pertama, H punya sifat yang namanya sifat hams, berdesis. Yang kedua, H punya sifat yang namanya rokhawah atau rikhwah, terlepasnya suara. Yang ketiga, H punya sifat yang namanya istifal, turun lidah jauh dari langit. Yang keempat, H punya sifat yang namanya infitah. Infitah itu renggangnya mulut, agak membuka. Kemudian yang terakhir, H punya sifat yang namanya ismat. Ismat itu huruf yang agak sulit diucapkan, butuh persiapan. 5 sifat ini nempel kepada huruf H. Kemudian makhrajnya sudah pas, sifatnya sudah pas, kita ucapkan. Bagaimana cara membaca sesuai dengan makhraj dan sesuai dengan sifat yang 5 tadi itu. Kita contohkan bersama-sama. H berharokat fathah, membuka sebagaimana Hamzah. H paling tidak 3 jari ini masuk. H kasroh meringis, jangan sampai miring tapi bunyinya i. Hi dhammah mencucu, jangan sampai o tapi bunyinya u. Hu. Jadi ha hi hu, ha hi hu bah, hu han hani ha na, minal muhni mahi han hani ha. Itu 5 sifat tadi harus masuk semuanya. Hamsnya masuk, rokhawahnya masuk, istifalnya masuk, infitahnya masuk, ismatnya juga. Itu harus diterapkan. Kita contohkan lagi bersama. Ha hi hu bah, hu han hani ha na, minal muhni mahihan haniha. Itu H sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ha hi hu bah. Yang salah, bacaan yang salah, yang tidak pas, he hi hu beh. Itu di tengah-tengah masyarakat kita terkadang membacanya seperti itu tidak pas. Jadi harokat fathah harus membuka, kasroh dengis, dhammah mencucu. Kita contohkan di dalam Al-Quran ketika H berharokat fathah, adharun. H berharokat fathah, ingat
biar bunyinya A sempurna 3 jari atau 2 jari. Apabila sudah aman, maka kita ucapkan. Jangan sampai kita mengucapkan H berharokat fathah. Terkadang yang terjadi pada kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kita membaca Al-Quran itu bacanya adharun, bukan H tapi H. Wahe ule wahe, nah itu tidak boleh. Jadi adharun, H buka, kemudian sifatnya diterapkan. H berharokat fathah, adharun. Huruf H berharokat kasrah. Contoh di dalam Al-Quran, kita ambil contoh syahidun. Syahidun, ingat jangan sampai miring. Syahidun, syahidun, syahidun. Yang betul adalah bunyinya I sempurna. Syahidun. Kemudian H berharokat dhammah. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran, fakihuna. Fakihuna, bagaimana menghasilkan H yang berharokat dhammah, bunyinya U, bukan O. Tidak boleh membaca fakihuna. Yang betul adalah fakihuna, seperti itu. Yang terakhir H berharokat sukun. Bagaimana contohnya di dalam Al-Quran? Kita ambil contoh muhlikuna. Muhlikuna, H ingat makhrajnya ada di tenggorokan paling bawah, kemudian punya sifat yang namanya hamas dan rikhwah atau rokhawah, istifal, infitah, ismat. Di sini dominan sifat hamasnya, jangan sampai disentak kemudian sifat hamasnya hilang, karena hamas adalah berdesis. Dan juga ditambah sifat rikhwah atau rokhawah, terlepasnya suara. Jangan sampai ditekan. Kita praktekkan bacaan yang betul, sifat hamas dan sifat rokhawah pada huruf H. Prakteknya muhlikuna. Muhlikuna, tidak boleh membaca muhlikuna, itu menekan suara dan juga sifat hamasnya hilang. Inilah huruf H, kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, baik harokat fathah, kasroh, dhammah, dan juga harokat sukun. Semoga apa yang sudah kita pelajari kita bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.